Sama-sama butuh waktu, sama-sama butuh kerja keras, sama-sama memiliki jatah waktu 24 jam kan? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayu, aku duduk di bangku SMA kelas 10. Jadi di video ini aku mau ngebahas alasan kenapa kita harus bermimpi besar. Yang pertama, mimpi besar memberi arah hidup. Mimpi besar bikin kita tahu kemana kita harus melangkah. Saat ragu, saat capek, saat jatuh, mimpi itulah yang mengikatkan kita untuk terus berjalan, terus melangkah. Tanpa mimpi, hidup cuma mengalir aja. Gak peduli mimpi itu besar, sedang, atau kecil. Dengan kita mempunyai mimpi, kita menjadi tahu alasan kenapa kita hidup. Mimpi besar juga menjadikan kita kompas untuk mengambil keputusan dalam sehari-hari. Juga membantu kita untuk memilih mana yang benar-benar penting atau mana yang cuma gangguan hidup. Yang kedua, mimpi besar membantu kita untuk berkembang. Untuk mencapai mimpi besar, kita dituntut untuk keluar dari zona nyaman, untuk mengambil keputusan besar, untuk melangkah yang lebih sulit lagi, dipaksa belajar, dipaksa berubah, meskipun itu susah. Kita juga diajari untuk gagal itu bukan hal akhir, tapi dari gagal itu kita belajar. Dan tanpa sadar, kita menjadi versi yang lebih baik dan lebih kuat lagi. Proses ini membentuk karakter, mengasah disiplin, dan mengajarkan ketekunan yang mungkin gak akan kita dapetin pas kita di zona aman aja. Ketiga, mimpi besar mengubah pola pikir kita. Mimpi besar mengajarkan kita berpikir bagaimana caranya, bukan aku gak bisa melakukan ini. Pola pikir ini bikin kita peka sama peluang dan potensi kita dan kesempatan yang ada di depan kita. Kita mulai melihat masalah sebagai tantangan yang bisa dipecahkan, bukan sebagai penghalang. Mimpi besar juga menarik orang-orang, kesempatan yang selaras dengan energi dan komitmen yang kita pancarkan. Mimpi besar jarang hanya menguntungkan diri sendiri. Kebanyakan berdampak juga ke orang lain, bisa menjadikan inspirasi orang dan memberikan kontribusi ke lingkungan. Waktu terus berjalan dan kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi sebisa mungkin kita menciptakan kesempatan itu sendiri. Daripada menyesal di kemudian hari karena gak mengambil keputusan besar atau resiko, karena gak berani mencoba, lebih baik mengambil resiko yang terukur untuk sesuatu yang benar-benar berarti bagi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Karena kalau kita bermimpi besar dan kita berhasil, akan memberi dampak yang luar biasa ke lingkungan, ke diri kita sendiri, ke orang-orang yang kita cintai. Mimpi besar bukan sekedar mencapai target tertinggi, tapi juga bisa mengalahkan ketakutan, mengambil keputusan yang besar, mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Itu juga mimpi besar banyak orang. Dengan kita berhasil mencapai itu semua, kita lebih mudah untuk mencapai mimpi kita, walaupun sebesar apa. Yang penting itu menurutku prosesnya dulu. Kita berhasil nggak melawan diri sendiri, kita berhasil nggak melawan ketakutan, kita berhasil nggak keluar dari zona nyaman untuk mencapai impian kita. Kalau kita keluar dari zona nyaman aja nggak mau, kita bakal stuck, kita nggak bisa mencapai impian kita walaupun impian itu kecil. Aku paham gimana rasa takut mengambil keputusan yang besar itu, karena kita selalu berpikir konsekuensinya sebesar apa. Tapi gimana kalau kita juga berpikir, kalau aku melakukan ini, apa yang akan aku dapatkan? Apa peluang yang aku dapatkan? Apa sesuatu hal baik yang akan aku dapatkan jika aku melakukan ini? Jika aku melakukan resiko ini? Bisa jadi peluangnya, bisa jadi hal baiknya lebih besar daripada resikonya.
Gimana kalau ternyata resikonya nggak datang? Gimana kalau ternyata pikiran buruk di otak kita itu nggak benar-benar terjadi? Kadang kita takut untuk melangkah itu hanya karena pikiran kita. Pikiran ketakutan kita untuk mencoba, ketakutan kita dilihat orang lain, ketakutan kita untuk berkembang. Aku yakin banyak banget orang pengen berubah, banyak banget orang mempunyai mimpi besar. Tapi orang-orang itu kebanyakan menurunkan standarnya karena mereka takut, karena mereka nggak mampu menghadapi konsekuensi yang didapat saat berusaha mencapai impian itu. Menurutku, apapun impian kalian, atau itu kecil, walaupun itu besar, walaupun itu sedang, dan besar kecilnya pun itu tergantung orang yang melihat kan. Dan menurutku, bangun dulu mental kalian, bangun dulu mindset yang positif dulu, karena kalau kalian udah melangkah keluar dari zona nyaman, kalian udah berani mengambil resiko, itu akan lebih susah lagi kan mestinya. Pasti banyak orang-orang, pasti banyak dari semesta, pasti banyak dari lingkungan yang selalu menghalangi jalan kita. Jadi menurutku, bangun dulu kepercayaan diri, bangun dulu mindset positif, bangun dulu kesehatan mental kalian. Karena mencapai impian yang besar itu memang sangat sulit. Jadi menurutku bukan salah mereka bermimpi besar lalu mereka menurunkan standarnya, karena mereka sudah melihat duluan apa resikonya, kemampuan dirinya juga. Jadi menurutku, lihat dulu kemampuan kalian untuk mencapai mimpi kalian itu selaras atau enggak sama impian kalian. Disebut mimpi besar itu kan berbeda setiap orang. Standar sukses setiap orang juga berbeda. Jadi pasang target standar kalian sendiri. Jangan ikut-ikutan standar kesuksesan orang lain. Karena tujuan mereka sama kita juga beda. Kemampuan mereka sama kita juga berbeda. Tolak ukur kebahagiaan mereka sama kita juga berbeda. Jadi cari apa sih mimpiku, yang mimpi ini memang berdasarkan standar suksesku sendiri, bukan standar sukses orang lain. Jadi sekian dulu dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan putus asa. Apapun impian kalian, kalian harus mencapainya. Kalau capek gak apa-apa, kalian bisa melakukan hobi, kalian istirahat dulu, kalian bisa cerita ke orang terdekat jika mempunyai masalah. Dan habis itu kalian harus bangkit lagi, kalian harus mencapai impian kalian. Dan sekian dari video ini, bye-bye!